Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral khairati wal barakah, syahrat ta'ati wal maghfirah, syahras siyami wal qiyam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munfaridu bil wahdaniyati wa qudratil lati faddala ba'dish syuhuri wal ayyam ala ba'di waja'ala syahra Ramadan minas syuhuril idhami wal ayyamahu minal ayyamil kiram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam yang sebesar-besarnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman, serta semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Kajian kitab tentang puasa dari Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. 16. Apabila orang yang berpuasa bangun pagi hari dalam keadaan junub, artinya punya hadas besar, mungkin setelah berhubungan atau mungkin sebab-sebab yang lainnya. Hadis ke 938 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun pada pagi hari dalam keadaan janabah setelah mencampuri istrinya. Setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi dan berpuasa. 17. Orang yang memeluk atau mencium istrinya ketika berpuasa, apakah puasanya batal ataukah tidak? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memeluk dan mencium istrinya ketika sedang berpuasa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mampu menahan diri
dari siapapun di antara kalian. Maka tidaklah batal memeluk atau mencium istrinya asal tahan sebagaimana Rasulullah dapat menahan diri. Yang ke-18, orang yang berpuasa tetapi makan atau minum karena lupa, apakah puasanya batal? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya fa akala wa syariba wala yutimma saumuhu fa innama at'amahu Allahu wasaqaun. Hadis ke-940 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang yang sedang berpuasa makan atau minum karena lupa, maka ia harus melengkapkan atau meneruskan puasanya karena yang telah dimakan atau diminumnya itu adalah pemberian Allah, rizki. Jadi berdasarkan hadis ini, maka tidaklah membatalkan puasa atau batal puasanya karena lupa makan atau minum. Tapi sekali lagi, bukan karena sengaja lupa, tapi memang benar-benar lupa. Ke-19, orang yang berpuasa dan melakukan hubungan badan dengan istrinya, apa kifaratnya, apa dendanya? Hadis ke-941 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada saat kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang dan berkata, "Ya Rasulullah, celakalah aku." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang telah terjadi dengannya? Ia menjawab, aku melakukan hubungan badan dengan istriku padahal aku sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, dapatkah kamu sebagai hukuman membebaskan seorang budak? Ia menjawab, tidak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, dapatkah kamu puasa 2 bulan penuh berturut-turut? Ia menjawab, tidak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, dapatkah kamu memberi makan 60 orang miskin? Ia menjawab, tidak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam termenung sejurus, dan pada saat yang bersamaan sekeranjang penuh kurma dibawa ke hadapannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, mana orang yang bertanya tadi? Orang itu pun menjawab, aku di sini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, bawalah ini keranjang penuh dengan kurma dan sedekahkanlah. Orang itu berkata, haruskah ku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripadaku? Demi Allah, tidak ada keluarga di antara 2 gunung ini, Madinah, yang lebih miskin daripadaku.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum hingga tampak gigi serinya dan berkata, berikanlah makanan ini kepada keluargamu. Subhanallah. Begitulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabatnya yang jujur telah melakukan suatu pelanggaran. Yang ke-20, berbekam dan muntah bagi orang yang berpuasa. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtasama wa huwa shaimun. Artinya, hadis ke-942 diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam pada saat ia dalam keadaan ihram, dan ketika ia sedang berpuasa. Jadi dari hadis ini berbekam diperbolehkan baik dalam keadaan ihram maupun dalam keadaan sedang berpuasa. 21. Puasa dan berbuka bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau safar. Hadis ke-943 diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aud radhiyallahu anhu, kami ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang lelaki, turunkanlah dan campurkan awik dengan air untukku. Orang itu berkata, matahari belum lagi terbenam, ya Rasulullah. Kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, turunlah dan campurkan awik dengan air untukku. Orang itu berkata lagi, ya Rasulullah, matahari. Untuk ketiga kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang itu, turunlah dan campurkan awik dengan air untukku. Laki-laki itu pun turun dari kudanya dan mencampur awik dengan air untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya dan memberi isyarat dengan tangannya menunjuk ke arah timur dan berkata, ketika kamu melihat malam telah turun dari sisi sebelah sini, maka orang yang berpuasa harus berbuka. Hadis ke-944 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah bin Amr al-Aslami yang kerap berpuasa bersama bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haruskah aku berpuasa pada saat melakukan perjalanan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika kamu mau, kamu boleh berpuasa. Jika tidak, kamu boleh tidak berpuasa. Maka orang yang dalam perjalanan dari hadis ini boleh tetap berpuasa dan boleh juga
berbuka atau tidak berpuasa. 22. Jika seseorang telah berpuasa pada sebagian bulan Ramadan kemudian melakukan perjalanan. Hadis ke-945. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal Makkata fi Ramadan fasama hatta balahul kadida aftara fatrahun nas. Hadis ke-945 diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam keadaan berpuasa pada bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Mekah. Ketika sampai di Al-Khalid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa dan orang-orang yang ikut bersamanya juga berbuka puasa. Abu Abdullah berkata, Al-Khalid adalah sebuah tempat berair di antara Usfan dan Udaid. 23. Berpuasa ketika di dalam perjalanan. Hadis ke-946. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, pada suatu hari yang sangat panas kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu perjalanannya. Hari itu sedemikian panasnya sehingga orang-orang menutupi kepalanya dengan tangannya masing-masing. Tidak ada seorang pun dari kami yang berpuasa kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibnu Rawahah. Ke-24. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seseorang yang sedang berpuasa dan terpaksa bernaung karena hari yang sangat panas, bukanlah bagian dari kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Hadis ke-945. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dalam suatu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang sedang dinaungi oleh sekelompok orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang terjadi? Mereka berkata, laki-laki itu tengah berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah bagian dari kebaikan albir berpuasa pada saat melakukan perjalanan. Ketika sebuah perjalanan terasa begitu berat, terasa begitu panas, dan berpuasa justru akan lebih menyulitkan perjalanan itu, maka tetap melakukan puasa dalam kondisi seperti ini, kata Rasulullah dalam hadis ke-947 Sahih Al-Bukhari ini, bukanlah suatu kebaikan. Justru itu bukan hal yang baik. Yang baik tentu berbuka karena kondisi sangat melelahkan. 25.
Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak saling berbantahan satu sama lain apakah harus berpuasa atau tidak pada saat melakukan perjalanan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibi shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaimi. Hadis ke-948 diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami melakukan perjalanan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang sedang berpuasa tidak mengkritik orang yang tidak berpuasa. Demikian juga sebaliknya. Jadi boleh berpuasa, boleh juga berbuka ketika dalam suatu perjalanan. Dan para sahabat tidak saling berbantah-bantahan, tidak saling sindir-menyindir antara yang tetap berpuasa dengan orang yang berbuka dalam suatu perjalanan. Tentu ini menjadi contoh bagi kita semuanya. 26. Yang meninggal ketika masih harus berpuasa. Hadis ke-949 An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang meninggal dan ia masih harus berpuasa, mengqadha puasanya sebagai pengganti puasa yang luput pada bulan Ramadan, maka walinya harus berpuasa atas namanya. Hadis ke-950 diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang lelaki menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ibuku meninggal dan harus mengqadha 1 bulan puasanya. Apakah aku harus puasa atas namanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan dan berkata, utang kepada Allah adalah lebih utama untuk dibayar. Jadi itu salah satu kewajiban ya, yang harus dilaksanakan bagi mereka yang orang tuanya meninggal dalam keadaan masih hutang berpuasa. 27. Kapan seseorang berbuka puasa? Hadis ke-951 diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadapnya atau terhadap orang lain, turunlah dan campurkan awik dengan air untukku, hampir serupa dengan hadis. Apabila kamu melihat malam turun dari
sisi sebelah sini sedang orang yang sedang berpuasa harus berbuka dan memberi isyarat dengan jari tangannya yang menunjuk ke arah timur. 28. Menyegerakan atau takjil berbuka puasa. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairil ma'ajjalul fitrah. Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang-orang senantiasa dalam kebaikan sepanjang mereka menyegerakan berbuka puasa. 29. Seseorang yang berbuka puasa karena berpikir matahari telah terbenam, kemudian matahari ternyata masih terlihat. An Asma'i binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma qalat aftaruna ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaib summa tala'atis syamsu. Diriwayatkan dari Abu Usamah radhiyallahu anhu, Hisam bin Urwah berkata dengan bersumber dari Fatimah, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata, suatu saat pada saat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami berbuka puasa pada suatu hari yang mendung dan kemudian matahari muncul kembali. Menurut pendapat jumhur sebagian besar ulama, orang harus berpuasa hingga selesai hari itu. 30. Anak-anak yang berpuasa. Hadis ke-954. Diriwayatkan dari Ar-Rubayyi binti Muawwidz radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ke kampung kaum Ansor pada hari Asyura 10 Muharram untuk memberikan pengumuman, siapapun yang telah memakan sesuatu maka hendaklah ia menyempurnakan sisa harinya atau berpuasa, dan siapapun yang sedang berpuasa harus menyempurnakannya. Lebih jauh ia berkata, sejak saat itu kami selalu berpuasa pada hari itu dan juga menyuruh anak-anak kami berpuasa. Kami membuat boneka mainan dari wol untuk anak-anak lelaki, dan apabila salah seorang dari mereka menangis minta makan, boneka itu diberikan kepadanya hingga datangnya saat berbuka puasa. Rupanya puasa anak-anak itu sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai pendidikan tentu itu sangat baik bagi kita semuanya. Demikian kajian bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, kajian kitab tentang puasa dari hadis Sahih Al-Bukhari pada bagian kedua ini. Insya Allah pada bagian yang selanjutnya kita akan melanjutkan tentang wisol, puasa dengan bersambung, tidak berbuka
terlebih dahulu. Apakah boleh ataukah tidak? Insya Allah kita akan membahasnya di bagian yang ketiga. Terima kasih. Semoga kita semuanya dapat mencontoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.